Ambruknya bangunan Ponpes Al-Hozini di Sidoarjo menyisakan duka mendalam terutama bagi korban dan keluarganya. Data dari BNPB hingga Senin 6 Oktober 2025 atau hari ke-8 evakuasi telah ditemukan 104 orang dalam kondisi selamat, sementara 50 meninggal dunia dan 13 lainnya masih dalam pencarian. Di antara korban selamat yang berhasil ditemukan di tengah puing reruntuhan bangunan Ponpes terselip kisah heroik dan dramatis. Nur Ahmad, salah satu korban, ditemukan dalam kondisi terhimpit beton di tangan kirinya. Kondisi ini membuatnya harus menjalani prosedur amputasi di lokasi. Saya masuk ke tempat korban NA tersebut, Mas Nur Ahmad tersebut, masuk bersama ditemani oleh satu orang perawat dari tim rescue-nya RSUD, gitu ya, dan teman Basarnas. Masuk, kemudian saya melakukan penilaian awal, saya cek pasien tersebut, saya sapa, saya panggil, tapi ya tidak ada sahutan yang respon yang cukup, hanya ha gitu. Tetapi mata terbuka, terus kemudian kaki masih bisa bergerak tapi lemah. Nah, cuman lengan kirinya memang betul-betul terhimpit. Itu yang kemudian saya nilai, saya lihat, saya mau cari batasnya ini di mana, begitu. Batasnya kira-kira ada di siku, jadi di siku itu sudah ada beton. Kemudian di atasnya masih bebas. Kemudian saya raba arteri di lehernya, itu masih berdetak, cukup kuat, ya. Kemudian, tapi memang responnya tidak terlalu baik, begitu ya. Kemudian pasien kelihatan sesak juga, ya. Sebagai tenaga medis pertama yang tiba di lokasi kejadian, Dr. Larona menjelaskan ada 3 pertimbangan yang mendasari tindakan amputasi di tempat. Tindakan ini juga sesuai dengan prinsip penanganan kegawat daruratan, yakni life saving is first, limb saving is second. Jadi yang pertama pertimbangan kami adalah tangan ini sudah dalam keadaan crushing atau remuk begitu ya, yang memang sudah saya rasa sudah tidak bisa dipertahankan begitu. Terus kemudian dengan adanya tangan yang terhimpit ini, pasien ini tidak bisa dikeluarkan. Jadi pilihannya kita harus memotong tangan tersebut supaya pasien ini bisa diselamatkan. Karena kita juga tidak bisa menggaransi sampai kapan kita bisa mengangkat beton tersebut. Takutnya kita kehilangan momentum, pasien semakin lemah, shock, kehilangan kesadaran, kita akan terlambat. Berpacu dengan waktu, Dr. Larona menelpon rekan sejawatnya di RSUD Notopuro Sidoarjo untuk meminta bantuan personil dan alat yang dibutuhkan untuk prosedur amputasi di lokasi. Tak butuh waktu lama, 1 mobil ambulans pun datang. Jadi memang waktu itu adalah prinsip kita adalah bagaimana kita bisa melakukan as soon as possible. Secepat mungkin, pasien bisa keluar, pasien kita stabilisasi di luar. Oke, setelah tim datang, kita masuk lagi bertiga. Ya, jadi saya, Dr. Aaron, dan Dr. Faruk. Jadi saya sebagai spesialis ortopedinya, terus kemudian Dr. Faruk anestesi. Dr. Aaron ini adalah PPDS ortopedi ya, jadi peserta pendidikan dokter spesialis yang sedang menjalani pendidikan klinik di RSUD Sidoarjo. Jadi kita masuk bertiga di dalam. Nah, kemudian karena memang tempatnya sempit ya, apalagi kita mau melakukan tindakan, mungkin aksesnya itu kalau akses masuknya mungkin sekitar 30 cm. Tapi di tempatnya korban itu mungkin sekitar 40 cm-an lah ya ketinggiannya. Sehingga karena waktu itu kita pikir Dr. Aaron itu yang paling slim, ya udah Dr. Aaron yang paling dekat dengan korban. Terus kemudian di sampingnya Dr. Faruk memberikan support obat bius ya, dan memantau pasien tersebut keadaannya. Terus saya ada di sampingnya Dr. Faruk, di belakangnya sedikit Dr. Aaron. Jadi udah kita kerjakan sama-sama. Butuh 20 menit sampai akhirnya prosedur selesai dan korban bisa dievakuasi. Namun perjuangan korban dan tim dokter RSUD Notopuro Sidoarjo masih jauh dari kata selesai. Jadi setelah pasien berhasil kita amputasi, kemudian udah kita bersama-sama kita seret ya keluar, kita tarik keluar, udah langsung dibantu dengan dari teman-teman untuk menyeretnya itu dibantu teman-teman Basarnas sampai di luar, udah langsung kita di luar kita lakukan stabilisasi. Terutama kita concern kita adalah ke airway atau ke saluran nafas ya. Udah langsung kita kasih oksigen, posisi kepala juga kita posisikan yang benar, yang bagus begitu. Terus udah langsung kita tambahin pasang infus. Jadi infus kita tambah 2 titik lagi begitu, sambil kita merawat puntung dari
amputasi tersebut. Setelah distabilisasi, kita pastikan aman, baru kita angkut dengan ambulans, kita bawa ke RSUD Notopuro, Sidoarjo. Langsung malam itu juga saya lakukan operasi lagi. Saya lakukan operasi lagi untuk membersihkan lukanya, membuang jaringan yang mati, merapikan kulitnya, dan sebagainya. Ketenangan Dr. Larona bersama tim dokter RSUD Notopuro Sidoarjo dalam bertindak dan mengambil keputusan menjadi salah satu kunci keberhasilan prosedur ini. Meski berada di tengah kondisi yang amat sulit bahkan mengancam nyawa, tekad mereka dalam menyelamatkan korban mengundang decak kagum. Kalau saya menolong korban kayak di bencana ya, seperti gempa dan memang sudah beberapa kali ya, Padang, Lombok dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang berusaha amputasi di bawah reruntuhan baru sekarang dengan lokasi yang sangat sempit, ya. Jadi kalau di reruntuhan, di terbuka gitu mungkin kita lebih aman ya. Ini kan di reruntuhan tapi yang tertutup. Jadi resikonya memang lebih tinggi. Ya. Memang ya pertaruhannya hidup dan mati. Ya kita hanya bisa berdoa. Karena memang kita dalam posisi reruntuhan yang tertutup itu memang kita juga tidak bisa tahu ini nantinya apakah ia bisa jatuh atau, karena sebelumnya itu juga waktu saya pertama kali masuk itu juga ada angin yang besar itu aja sudah yang kayak seng-ceng ya itu sudah mulai ada suara-suara kerotak-kerotak goyang-goyang gitu, jadi agak takut kejatuhan sesuatu juga. Saat ini Nur Ahmad masih menjalani perawatan di RSUD Notopuro Sidoarjo. Kondisinya juga sudah berangsur membaik. Kini Dr. Larona hanya bisa tersenyum lega karena telah berhasil menolong Ahmad meski di tengah kondisi yang tak terbayangkan. Takut, tapi tidak terpikir. Jadi saya begitu nyampe itu sudah pinginnya lihat mana korbannya. Makanya mungkin ada satu video yang sempat saya agak dok dipanggil itu karena saya helm pun juga pakai helm yang mungkin tidak terlalu safety ya. Karena saya segera ingin menuju dan ingin segera tahu bagaimana kondisinya. Langsung saya cepat merayap ke dalam untuk saya bisa menilai. Kisah penyelamatan Nur Ahmad oleh Dr. Larona dan tim RSUD Notopuro Sidoarjo menjadi salah satu kronik paling menggetarkan dalam misi penyelamatan korban ambruknya pesantren Al-Khozini Sidoarjo. Satu malam yang panjang yang akan dikenang oleh mereka yang terlibat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Mira Rahmalia, Nimas Lintang, Denny Prasetyo, Detik Jatim melaporkan untuk Detik Sore.